Halo guys, kembali lagi dengan kami Fla Podcast. Jadi di sini kita akan membawakan tema yang baru, teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Jadi di sini kita ada beberapa teman baru, teman-teman. Jadi di Fla ini kita baru saja menggelar sebuah acara terbesarnya dari BEM adalah Fla PTMB 2025. Jadi di sini kita akan memperkenalkan maba-maba baru dan kita akan menanyakan nih apa impresi mereka di FLA dan lalu apa yang mereka dapatkan selama akhir bulan ini di FLA ini, dan lalu kita akan langsung aja perkenalan kepada maba-maba baru dan teman-teman baru di FLA. Oke, dimulai dari mana nih enaknya nih? Di mana? Ayo. Kita dari Sasing dulu deh. Dari Sasing mana Sasing? Aku. Oke. Silakan perkenalan dan NIM-nya sekalian nggak? Nggak usah. Nggak usah. Oke, silakan perkenalan. Ya, perkenalkan, namaku Nicholas Nur Cahyono, biasa dipanggil Niko, dari Sasing. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Jimmy Stephen Ramadi, biasa dipanggil Deji. Saya dari Digital Performing Art angkatan 25. Wih, mantap. Oke, yang terakhir nih, Engpre ya? Iya, betul. Kenalin, aku Rebecca Valencia Ijili, biasa dipanggil Rebecca. Aku dari English Partnership batch 25. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi di sini kita akan mengulik bersama ya teman-teman, mengulik bersama apa impresi mereka dan apa yang mereka dapatkan selama beberapa bulan di FLA ini. Oke, yang pertama nih, gimana perasaan kalian waktu pertama kali resmi menjadi mahasiswa FLA ini? Gimana teman-teman? Bebas. Dari mana? Coba dulu. Dari Deji deh. Dari Deji. Pertama kali perasaan Deji saat diterima di FLA itu benar-benar kayak besok ada apa lagi gitu. Wih, kok ada gebrakan baru gitu ya. Lagi gitu. Karena Deji selalu menunggu experience bersama teman-teman di FLA selanjutnya. Oke, berarti suka ini ya, suka berpetualang bersama teman-teman baru ya. Oke, wah, ini menarik guys, ini guys. Oke, kalau Rebecca gimana nih perasaan kamu nih? Kalau perasaan aku udah pasti senang banget ya, karena kan aku juga sebenarnya baru tahu FLA ini sih, dan ini tuh benar-benar jauh lebih bagus daripada ekspektasi aku, karena dari cuttingnya, mulai dari PTMB yang kita first impression lihat cutting-cutting dan dosen-dosennya juga itu tuh seru-seru banget. Jadi aku tuh semakin kayak semangat gitu buat di FLA ini. Berarti joyful learning ya. Joyful banget. Semoga joyful sampai semester akhir ya. Ya, harus. Kita Nyenengke. Nah, itu udah ada hashtagnya di pinggir jalan kan. Udah pasti harusnya nyenengke. Oke, yang terakhir nih dari Niko gimana? Kalau aku seneng banget. Karena kan di FLA ini ngomongnya juga kadang pakai bahasa Inggris kalau kelas. Ya. Aku suka bahasa Inggris jadi seru banget. Berarti bisa ngikutin ya kalau misal di bisa. fakultas ya. Oke. Next nih, apa alasan kamu sebenarnya masuk FLA ini? Ayo. Jujur, karena pas lihat di brosurnya di promosi ini SEO kemarin tuh lihat ada tulisan performing art gitu, jadi pengen masuk aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku lihat di FLA itu mengusung biru, kebanyakan biru gitu, jadi masuk aja. Oke, biru tuh dengan arti simbolnya ya, simbolnya tuh biru ya. Kan kalau mungkin fakultas hukum kan merah atau bisnis kuning gitu. Jadi, kenapa kamu suka warna biru berarti ya? Oke, cinta biru banget ya. Oke, gila. Oke, kalau Rebecca apa nih alasannya? Kalau aku alasannya masuk FLA yang pertama, emang aku lumayan suka bahasa, apalagi bahasa Inggris, dan menurutku bahasa Inggris juga salah satu bahasa yang penting buat gak cuma di sini doang, tapi buat kedepannya juga penting banget ya. Terus aku juga waktu lihat di majornya tuh keren-keren banget, ada di PA, Sasing, sama Engpre. Cuman aku lebih ke Engpre karena menurutku seru aja sih belajar pakai bahasa Inggris, tapi kita juga belajar tentang bisnis gitu. Oke. Jadi seru banget. Berarti sebelumnya ini udah ada experience di luar dulu nih sebelum ke FLA ini? Belum ada sih. Experience apa nih? Experience bahasa Inggris atau mungkin les gitu? Aku ada saudara sih, ada keluarga di luar negeri, jadi kayak aku suka aja gitu bahasa Berarti Inggris. bisa ngikutin ya. Bisa Oke. Kalau Niko nih? Kalau aku milih Sasing karena aku suka bahasa Inggris, terus juga didukung sama papa. Karena papa kan nyuruh aku buat keluar Indonesia nanti. Amin. Iya. Bukan, maksudnya suruh kerja di sana, kalau bisa tinggal di sana sekalian. Oke. Udah ada bayangan belum mau tinggal di mana?
Pengennya Singapura mungkin, Singapura ke Oke, Australia. Bisa. Mantap ini. Oke, kemarin ini kan kita seperti teman-teman yang udah tahu ya, kita baru saja menggelar PTMB FLA 2025 ya. Nah, aku mau denger ini, gimana kesan pesan atau mungkin seperti apa ya, pengalaman yang menarik pada saat di PTMB kemarin, atau ada pengalaman yang unik atau gimana ya? Ada hal yang lucu lah pokoknya pas kemarin PTMB, atau hal yang bisa diceritakan pas PTMB kemarin. Dari mana nih? Dari bebas dari pra PTMB, jadi mungkin lebih ke keseluruhan aja, hal yang menarik atau mungkin hal yang lucu mungkin pas PTMB. Beka dulu. Oke, dari aku dulu ya. Oke, Kalau boleh. menurutku udah pasti semuanya lucu dan menarik. Oke. Karena ini di luar ekspektasi banget Oh ya, iya, yang tadi aku benar. ceritain. Terus tiba-tiba kita ada disuruh presentasi pakai bahasa Inggris tapi kita belum persiapan. Jadi kan lumayan spot jantung dikit ya. Iya. Cuman seru sih karena Seru. cuttingnya juga bantuin juga. Berarti biasanya- suportif ya. Iya, berarti ya. suportif banget semuanya, dosennya, cuttingnya juga suportif. Terus kita juga ngafalin yel-yel yang super duper panjang ya. Nah, iya. Tapi itu seru banget sih Seru dengan ya. berbagai gebrakan. Terus ada gamesnya juga. Jadi kita tuh nggak cuman sepaneng-sepaneng mikirin bahasa Inggris, kan kita juga waktu Iya. di SMA pasti ada pelajaran bahasa Inggris kan. Cuma Iya, benar. nggak yang seintensif itu gitu. Apalagi kita tiba-tiba disuruh ditembak, kita bikin mading, terus kita jelasin madingnya itu tentang apa, terus kita Iya. presentasi tentang presentasi kita. Cuman di sini tuh kita diajarin kayak gitu. Jadi menurutku sepaneng banget, apalagi waktu kita cari riddles itu. Nah, itu tantangan kan itu kan. Tantangan, Iya, apalagi tantangan aku banget. sebagai anak kos kayak waduh nyari kemana lagi nih riddlesnya, jauh banget mau kemana-mana, tapi itu seru banget sih, Kalau kemarin Needles benar semua nih. benar semua Benar dong. semua. Oke, kalau mading kalau boleh tahu kemarin tentang apa nih madingnya? Nah, mading kemarin tentang kalau nggak salah BJ Habibie sih. Oh, BJ Habibie. Dapat berapa bintang kemarin? Aduh banyak banget sih. Wes banyak banget ya, gila. Oke. Kalau dari Niko apa ini? Sama, semuanya seru. Tapi yang paling seru menurutku di gamesnya. Gamesnya. Ya, di gamesnya itu kan aku sekelompok di Luisa Group, aku di grup Luisa, dan di games itu seru banget, dari masang puzzle, terus apa yang ngurutin gelas warna Iya. itu, terus tebak gerakan, itu seru banget. Pas game itu seru banget. Tapi belajarnya juga seru kan? Seru, Oh, seru. seru. Berarti nggak cuma gamesnya kan berarti kan. Kalau Deji, Kita jujur-jujuran aja ya. Bahwa buat aku yang tidak mahir bahasa Inggris, aku cukup shock waktu di PTNB itu dosen-dosen ataupun cuttingnya tuh ngomongnya pakai bahasa Inggris. Dan itu aku orang mudan gitu. Dan gitu. Buat menjadi ini orang Jawa dulu. orang Jawa dulu. Orang mudan. Jadi kayak saya butuh translator kayaknya habis nih gitu. Jujur teman saya tuh yang di belakang Nicole sama Flo sama Cecil gitu kan. Jadi tolong dong artiin ya apa artinya gitu. Saya sebenarnya bisa paham apa yang mereka jelaskan, tapi untuk menyampaikannya itu susah. Iya. Jadi pas ini mading itu saya cuma pelongo gitu, pelongo. Tapi saya lebih banyak kerja gitu, kayak apa nyari materinya atau ngebantu ngerakit di mading itu gitu. Jadi setidaknya saya bisa berbuat gitu, walaupun saya tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi emang rata-rata kan seperti itu ya. Kita tuh Iya. mudeng apa yang disampaikan tuh mudeng. Gitu. Cuma untuk menyampaikannya kembali yang nggak mudeng kan. Iya. Tapi mau ada kemauan kan untuk belajar bahasa Inggris. Ya namanya juga manusia berproses kan. Iya, berproses. Karena tidak ada kata hari ini. Kata-kata guys. Kata hari ini, manusia yang sempurna itu berawal dari proses. Mahal King, mahal. Gila, keren banget. Oke. Terus experience ya itu. Terus yang kedua, cutting-cuttingnya seru banget, seru. Kita tahu mereka tuh asik banget, asik yang mereka tidak jaim juga gitu. Jadi seru lah gitu. Bisa dianggap bestie, bisa dianggap keluarga. Namanya juga family kan. Iya. Terus yang ketiga yang paling seru itu adalah games. Games ya. Games sih seru. Games yang paling seru yang mana tuh? Catch the Fly kalau nggak salah. Oh, kecap. Oh iya yang di bawah ya, di Iya bawah. betul. Kan kita terakhir yang berdoa itu. Iya, yang menang siapa kemarin? Ini. Oh, jago. Oke. Terus yang terakhir momen sih. Momennya. Momen itu yang bikin seru.
Oke. Keren banget nih. Ini kayaknya menarik guys. Ini kayaknya kita kalau bahasnya semakin dalam semakin seru ya kayaknya. Iya, betul. Iya, makanya. Oke, selanjutnya nih. Jadi gini, kalau untuk perkuliahan itu kan pasti kan teman-temannya kan dari berbagai daerah ya, masing-masing ya. Ada yang mungkin dari luar negeri, ada yang dari luar daerah mungkin. Nah, gimana rasanya ketemu teman-teman yang bukan dari daerahnya sini mungkin di daerah luar. Jadi gimana rasanya berteman dengan teman-teman yang dari daerah luar gimana tuh? Kalian bisa menyesuaikan atau mungkin ada budaya baru yang kalian bisa pelajari dari mereka gitu? Siap dulu nih. Niko. Menurutku ketemu orang baru tuh seru. Kayak kita bisa belajar bareng, kita bisa belajar dari orang itu kayak di sana tuh gimana adatnya kayak gimana, budayanya kayak gimana. Terus logatnya pun pasti beda. Ya, itu sih menurutku. Teman pertamamu pasti siapa tuh? Justin. Yang dari luar Jawa. Justin. Itu juga dari luar Jawa ya? Iya. Oke. Terus Kalau siapa dulu nih? Kamu dulu. Ini kalau dari DJ itu menambah relasi baru ya, baru dengan teman-teman yang berbagai daerah gitu. Jadi kita tahu ciri khas di daerah dia dengan dia sendiri itu gimana gitu. Oke. Teman pertamamu siapa itu tuh? Oh dia. Oke. Gimana itu pas itu? Emang kamu satu kelompok kah atau gimana? Beda kelompok. Karena waktu itu abis join grup ya, join grup. Terus si Nicole PC nanya nanyain udah dapat teman ini belum, maksudnya mau barengan aja ke kampus gitu. Oke. Aja jadi teman. Iya, langsung ya. Kan harus bergaul dulu kalau awal-awal gitu kan. Oke. Kalau nggak bergaul itu susah. Bener guys. Oke, lanjut. Kalau dari aku udah pasti seru ya, karena sebenarnya seru dan shock juga sih. Karena kan aku kan orang Jawa ya, ketemu sama orang-orang yang dari luar Jawa pasti mereka punya habit yang beda-beda kan, mulai dari cara ngomongnya, cara pikirnya dan lain-lain. Tapi di situ juga seru banget sih, karena dari situ aku jadi bisa ngeliat kayak ternyata beda-beda ya orang-orang itu. Terus juga mereka yang nggak yang terlalu keras, cuman masih bisa buat didengerin lah, mereka masih bisa bergaul yang kayak kita jadi open satu sama lain, kita cerita-cerita kalau di kota kamu gimana, di kota aku gimana kayak gitu. Cuman shock juga sih waktu awal. Juga ya. Oke. Temen ngobrol kamu pertama siapa itu? Juliet. Oh, Juliet. Oke, menarik. Nah, aku pengen tahu nih teman-teman. Kan ini kan kita kan di Semarang ya. Pasti ada yang dari luar daerah. Gimana impresi pertama Semarang? Jawabannya bareng-bareng nggak apa-apa. Panas. Oh ya, panas. Kamu dari Ungaran kan? Iya. Ungaran sama dingin aja. ya. Kan aku juga Ungaran, dingin enak. Super dingin sampai demam dingin. Super dingin. Ya. Mantap. Ini panas, ini dingin. Dingin ya. Kalau di daerah DJ itu kan Pontianak ya, itu benar-benar panas yang ada bukan stigma kayak satu rumah satu matahari gitu. Satu rumah satu Gila matahari. Ya gitu, benar-benar panas banget. Iya gitu. sih, karena Pontianak titik nol ya kayaknya. Iya. Iya kan, titik nol kan. Betul gitu. Makanya sampai Dingin ya. Iya, Keren sampai di sini Keren, demam. dingin banget. Keren sih. Pas PTMD juga demam gitu. Oh, demamnya tuh karena literally Semarang tuh dingin ya. Gitu. Makanya lebih Kok bisa? Wow, keren sih. Kalau kamu? Kalau aku udah panas, udah dingin. Kalau aku Semarang esnya semua konco, kayak semuanya. Sama teman. Iya, sama kayak mereka tuh udah friendly banget, walaupun nggak kenal tapi mereka bisa aja gitu ajak ngomong betul seru banget sih. Oke. Kalau dari trafficnya nih, gimana? Padat kah atau sama aja kalau sama tempat asal kalian? Kalau aku dari Ungaran sih Ya, sama aja ada kayaknya. padat, ya? ada lancar, ada padat. selama aku berjalan-jalan di Semarang nih, kalau di traffic kayaknya enggak yang macet, enggak yang gimana-gimana sih, estetik aja dilihatnya. Oh gitu. Berarti nggak padat-padat banget ya. Padat banget gitu. Karena kan memang kalau terlalu padat nanti kita susah ngampusnya gitu kan. Apalagi kalau padat kan. Iya, makanya. Oke. Aku padat enggak sih, karena aku kan jarang turun ke bawah ya. Oh iya, kalau benar. waktu aku turun ke bawah doang padat, cuman sejauh ini waktu aku di atas sih kayak lancar-lancar aja sih. Lancar aja ya. Sebenarnya itu juga Semarang itu juga hitungannya nggak terlalu padat sebenarnya kan. Tapi mungkin kalau ini ya, kalau jam pulang kerja ya. Nah,
itu yang lumayan padat gitu kan. Nah, oke, kita langsung membahas saja ke pembelajaran mereka nih. Aku mau tanya kepada teman-teman kalian. Oke, kalian itu sebenarnya lebih suka kelas online, offline atau hybrid sebenarnya? Aku lebih suka offline, lebih suka datang karena kalau misal dosen nyampein materi kalau offline tuh lebih dapat daripada kalau online. Oke, kalau Deji? Kalau Deji sangat suka dengan offline gitu, karena kalau misalnya di online orang mudah gitu, karena kita tidak akan diajak serius gitu. Contoh kecilnya, depan kamera kita bisa serius nih, serius, tapi nanti setelah off itu nggak akan dapat nggak akan dapat gitu. ya, Serius benar gitu. banget. Kalau misalnya di offline tuh kita dapat materinya secara langsung gitu. Ada dua arah komunikasi gitu, dia ngajarin kita dapat gitu. Benar banget. Kalau kamu? Kalau aku lebih suka gabung sih, aku suka dua-duanya. Oh, suka dua-duanya. Aku suka offline, aku juga suka online. Cuman minusnya kalau online tuh kadang kita belum siap, belum prepare buat kampus. Cuman kita harus kuliah gitu dari kos, jadi kan kadang kita masih mager-mager. Oh iya. Cuman enaknya kalau kita bangun siang kan kita bisa langsung tinggal buka langsung, laptop, udah langsung masuk. Iya, langsung masuk. Enggak ditinggal tidur kan? Enggak. Sejauh ini sih belum. Siapa tahu belum ya. Oke. Belum ya. Oke, nah selama kalian pembelajaran di Unika atau di Fly ini, gimana impresi kalian? Maksudnya, berarti kalian itu mulai pembelajaran dari kapan? September awal ya? Iya. Agustus akhir ya. Gimana? Apakah masih kalian mendapat hal baru atau apakah kalian bisa mengikuti bahasa Inggrisnya gitu? Kalau dari Deji gimana? Kalau Deji selalu beradaptasi sih, selalu ingin mencari hal yang baru di dunia per-Inglishan gitu. Oh gitu. Intinya masih bisa beradaptasi aja lah. Masih bisa beradaptasi, tapi masih aman ya sampai masih sekarang. Aman. Oke, masih aman. Sampai nangis dulu. Gitu. Oh, belum. Jangan. Oke, next. Kalau aku kayak kan bahasa Inggris. Aku suka bahasa Inggris, tapi kadang kalau aku ngomong pakai bahasa Inggris tuh masih belibet. Masih jadi kayak aku bisa nangkep apa yang diomongin dosennya, tapi kalau misal aku ditanya, aku jawabnya kadang masih belibet, masih campur sama bahasa Indonesia atau enggak. Iya, gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi kan dosennya itu tetap memaklumi ya. Bahkan sampai semester akhir pun, walaupun kita speakingnya itu juga kurang bagus, itu pasti akan dibantu, pasti akan selalu disupport kok pokoknya gitu. Oke, kalau kamu? Kalau aku sama sih kayak Deji, kurang lebih masih beradaptasi terus, cuman ya masih bisa sih waktu pertama kali kayak langsung kan waktu pertama kali itu kita listening ya. Listening ya, oke. Terus di situ tuh seru banget karena Miss Lita kan yang ngajar. Miss Lita juga sangat-sangat membantu kita walaupun kita agak-agak kurang misal listeningnya, tapi dia tuh kayak fine gitu, kayak masih ayo belajar lagi nggak apa-apa gitu. Terus tapi abis itu kita ketemu dengan seretang yang dimana kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu. Tapi untungnya ini di FLA tahun ini kan kita ada critical thinking ya. Jadi kita di situ tuh sebenarnya waktu awal-awal aku masuk tuh aku lumayan masih malu-malu gitu Kak buat ngomong kayak apalagi pakai bahasa Inggris ya. Karena kan orang mungkin kita di dalam hati ini udah tahu nih mau ngomong apa, cuma waktu kita mau nyampein tuh nggak keluar. Iya, benar banget. Iya, benar kan. Jadi critical thinking ini membutuhkan banget sih. Kita membutuhkan dia banget sih. Oke. Karena dari situ aku jadi berani waktu kelas terus ngomong itu udah mulai berani. Oke, berarti valid ya, emang dosennya suportif banget ya. Suportif banget. Nah, dosen terfavorit. Nah, dari siapa nih? Dari Niko. Kalau aku Memsi. Udah pasti panutan ya Memsi. Gimana? Kenapa Memsi menjadi dosen favorit? Karena waktu awal pelajaran tuh hari Senin ada pelajarannya Memsi. Hari Selasa itu ada pelajaran Memsi. Pelajaran apa itu? Funkom. Oh, Funkom. Oke. Nah itu terus juga waktu PTMB kan juga ketemu Memsi waktu itu, dan itu menurutku Memsi itu orangnya baik. Terus kalau ngomong tuh pelan-pelan. Ya, suka pokoknya sama Memsi. Enak ya, berarti ngajarnya enak dan dapat dimengerti juga ya? Iya. Oke, kalau kamu?
Kalau aku Miss Lita sih. Miss Lita, Miss Lita kan oke. soft spoken banget. Iya, soft spoken banget deh kayaknya. Soft Iya, banget. Jadi benar, walaupun benar. kita nih kan kita belajar listening tuh lumayan susah ya hitungannya. Tapi kita juga harus writing juga kan. Nah, Benar. walaupun kita nih agak-agak separuh-separuh mudeng-mudeng nggak mudeng, tapi beliau nih masih sangat soft spoken dan sangat menghargai, Iya, sangat benar sportif lah benar. intinya. Karena dosen termuda juga ya di Fly ini, pasti kesabarannya sudah pasti, apalagi dan dia kan masih bisa bergaul dengan kita kan, ibaratnya gitu kan. Oke, kalau kamu? Kalau aku, kalau Deji tuh favoritnya ini MC. MC juga. Oh, udah diajar MC ya kamu ya? Udah. Oh. Gitu MC di Mata Fancom. kuliah apa itu? Oh, Fancom. Iya. Oke. Asik banget. Asik lah pokoknya gitu karena jokes beliau sama kita tuh nyambung. Dia suka ketawa juga gitu. Berarti kalian sekelas ya sama Niko ya? Iya. Kalau Fancom kamu juga? Iya, Iya, sekarang sama. satu kelas. Oh, satu Iya. kelas semua. Oke, enak tuh kayaknya Fancom itu. Betul. Oke, next nih. Apa budaya atau kebiasaan yang di FBS ini yang baru kalian tahu? Jadi mungkin kalian tuh pas masuk ke sini, oh ternyata di FLA ini ada budaya kayak gini, atau ada kebiasaannya seperti ini, atau apa harus tepat waktu atau gimana gitu? Bebas. Dari aku dulu deh. Ya. Kalau menurut aku agak shock dikit sih karena kalau dari teman-teman aku kan kebanyakan FHK, psikologi gitu-gitu ya. Dan mereka tuh kayak yang pakaiannya harus rapi dan mereka tuh nggak terlalu dekat sama oke. dosen juga. Mm-mm. Mungkin karena mereka juga banyak ya anak-anak. Iya, Kalau benar. di FBS nih lumayan santai dan kita juga bisa lebih dekat sama dosen-dosen gitu. Iya, Bisa lebih benar. deket banget gitu. Sama kita cerita-cerita aja bisa gitu. Kita nongkrong-nongkrong aja kayaknya bisa deh itu. Bisa banget. Nanti semester 2, semester 3 tambahan bisa nongkrong nanti. Ya, Seru bisa, banget. seru. Kalian bahkan harusnya kan biasanya kan kalau mungkin di daerah lain itu kan kita tuh kan kalau mau mungkin kayak apa ya ibaratnya tuh kalau mau konsultasi itu kan biasanya kan harus yang formal seperti ini. Nah, kalau di Fly ini kita nongkrong bisa sambil konsultasi nanti kayak gitu, bisa enak banget. Bahkan kalian bisa mendapat banget kok apa yang dikonsultasikan gitu. Jadi Bener-bener belum kayak santai. gitu kan. Jadi aku suka banget waktu di FBS ini jadi nggak terasa terpressure walaupun kita harus ngomong bahasa Inggris tiap saat. Tapi seru sih. Oke, kalau Deji? Kalau sama seperti Rebecca, kalau misalnya di fakultas lain itu kan lebih kelihatan hektiknya gitu kan, orang-orang bawa laptop, presentasi, kalau enggak yang tugasnya banyak banget gitu, papernya banyak. Kalau kita tuh literally yang benar-benar santai banget, santai, benar-benar kayak apalagi di PA ya, mungkin yang prodi lain duduk di kursi, kalau kami yang di PA Duduk di lantai. sofa gitu. Iya, Misalnya iya. di apa sih sebutannya Beanbag, gitu iya. kan. Itu kalau enggak tertidur tuh bisa tuh kayaknya. Tapi enggak kan? Enggak Oh, gitu. udah tahu tadi. Terus aku sedikit shock kelasnya tuh pakai AC. Iya. Oh, sebelumnya Gitu, karena aku nggak kuat dingin. ada apa? Nggak kuat dingin. Oh, Gitu. Karena kan ekspektasi aku kalau misalnya kayak di kampus-kampus luar itu tuh yang kayak literally yang AC-nya itu cuma satu untuk satu ruangan gitu. Kalau ini tuh banyak gitu. Dan itu Iya, hidup iya, semua. iya. Gitu. Oh, tapi masih bisa menyesuaikan kan dengan Masih bisa. apa udara segini kan. Gitu Oke. sih. Oke, kalau Niko? Kalau aku first impression sih kaget karena Kaget. dulu waktu awal itu mikirnya kalau dosen-dosen tuh kayak serius terus pokoknya serem lah gitu. Ternyata pas masuk FBS ini dosennya tuh seru, asik, terus ya apa ya kayak seru lah pokoknya, nggak bisa dijelasin kata-kata, weh. Seru banget. Oke, Seru mending banget. ya seru-seru dan suportif ya. Oke, oke. Setelah itu kalian itu kan kemarin pas PTMB itu kan ada Expo KM ya. Nah, kamu ikut apa aja nih Expo KM? UKM yang di fakultas ya. Iya, fakultas. Kalau DG itu baru 2 di Fladen sama ini camouflage. Camouflage. Boleh diceritain dong camouflage tuh ngapain aja? Camouflage tuh kayak mini teater gitu, drama Oke. kayak di WP kemarin tuh itu seru banget. Terus kalau di Fladen ya tahu sendiri lah Dance kan. gitu ya. Oke. Kalau Rebecca? Nah, kalau aku ikut camouflage, aku ikut flat dance, aku ikut
Flakustik. Banyak sama banget ya. Flakantare. Tapi bisa membagi jadwal ya, aman Bisa ya. sih waktu itu. Oke, Flakantare itu apa tuh? Flakantare itu choirnya FLE ya. Oh, warnanya FLE. Oke, dengar-dengar katanya mau ini ya, mau manggung ya katanya ya. Manggung di kapel. Oh iya, manggung di kapel lah kan, tapi kan pelayanan ya, Iya, nggak apa-apa. Oke, kalau Niko, Aku waktu itu gabung Flaminton, terus Flakustik, Flakantare, sama aku baru masuk Flak Basket. Fla basket. Oh, baru aja. Iya. Kapan tuh gabungnya? Bulan kemarin kayaknya. Oh, gitu. Berarti sering-sering latihan, biasanya juga latihan basket gitu ya. Kadang aku nggak ikut. Oh, kadang Tapi nggak ikut. Kadang ikut. Oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti UKM yang kalian pilih itu mungkin kalian bisa mengatur jadwal ya, jangan saling bertumbuhan ya nanti dengan itunya. Oke, selanjutnya kalian ini berarti sudah 2 bulan ya, 2 bulan 3 bulan ya, iya benar ya. Biasanya tempat nongkrong yang paling asik di kampus nih, kita bahasnya di kampus dulu ya, bukan di fakultas ya. Di kampus apa nih? Aku kadang di sini di Learning Space, kadang di kantin HC. Kantin HC itu udah pasti ini ya, langganan ya di sini sama kantin HC. Kalau Rebecca? Kalau aku ini kampus ya berarti. Kampus. Kalau aku di perpus sih. Perpus. Iya. Oh, perpusnya TA berarti ya? Iya perpusnya TA. Oh, biasanya sama teman-teman FLA kah? Sama teman-teman FLA, tapi kadang sama teman-teman UNIF juga. Oh, Nyaman gitu. aja sih di perpus, terus juga adem kan. Oke. Jadi seru banget di situ. Oke. Kalau Deji? Tempat yang paling nyaman itu yang pertama pasti di studio Studio DBA. Dingin ya? Dingin banget. Dingin. Hmm. Terus yang kedua itu di kantin HC. Kantin HC. Kantin HC. Terus akhir-akhir ini aku lagi suka dengan ini apa? Learning Space. Oh, Learning HC. Space. Ah. Gitu. Tapi kalian pas pertama kali udah mulai kuliah di sini tuh kalian notice atau mungkin langsung masuk ke kayak learning space gitu atau baru beberapa minggu setelah PTMB baru bisa masuk ke sini? Kalau aku Baru beberapa notice minggu gitu. Oh, sih. beberapa minggu berarti Tapi nggak udah langsung notice ya? dari awal. Oh, udah notice. Iya. Kan nggak masuk gitu? Kayaknya aduh rame banget. Aduh, rame Terus kan banget. belum tahu ya kalau ternyata luas banget segini gitu. Hmm. Waktu itu kayak masih malu-malu deh. Kan Iya, masih benar. maba banget ya. Heeh. Oke, silakan diminum dulu guys. Ini kan di sini kan di depan ini kan ada minuman. Iya, diminum dulu. Kalian pasti pada haus kan. Terima kasih ya. Santai. Chill. Bentar guys, minum bentar guys. Cheers guys. Cheers. Tuh, cheers. Udah minum dulu kan? Hati-hati ini tumpah ya. Iya. 3, 2, 1. Cheers. Oke, kita lanjut ya. Mungkin ada tips buat calon maba biar betah di FBS itu gimana? Tips and triknya mungkin kalian lebih ke mengatur jadwalnya yang harus telaten atau harus yang teliti, atau mungkin kalian targetnya harus mengejar IPK yang tinggi atau gimana tuh? Jadi tips and trick gitu. Kalau menurutku kita atur jadwal dulu, karena kan kalau SMA sama kuliah kan pasti beda ya. dan itu sih harus atur jadwal. Terus kalau jangan tegang-tegang, santai aja. Santai ya. Karena kan hitungannya kita masih santai ya, maksudnya tuh mungkin sama yang lain ini kan kita masih santai ya gitu ya, bahasanya masih santai ya. Tapi nggak tahu yang semester selanjutnya kan ditunggu kan coming soon. Santai, harus tetap santai guys. Oke, kalau Deji? Kalau dari Deji itu jangan takut untuk mencoba. Oke. Terus yang pertama, yang kedua itu jangan ribet, dibola santai gitu, flowin aja. Terus yang ketiga itu kejarlah apa yang kita inginkan. Oke, kalau dari DJ ini pas masuk di PA ini kira-kira apa yang DJ akan kejar atau apa yang DJ akan capai? Cepat lulus ya. Cepat lulus gitu. Gitu. Kalau mungkin ini lebih ke kayak yang mau DJ pelajari dan pelajari itu yang bisa DJ menjadi bekal untuk di masa depan. Menjadi pro bahasa Inggris biar bisa keluar negeri. Oh gitu. Kalau keluar negerinya udah ada bayangan belum mau kemana? Kemana ya?
Semua deh. Semua. Berarti ini ya traveling ya, Ya, traveler traveling ya. betul. Wih, mantap nih. Semua. Semua. Oke, Rebecca? Kalau aku tips and triknya kurang lebih sama sih kayak mereka, bagi waktu, kayak atur jadwal. Tapi di sini tuh seru banget, jadi nggak perlu tips and trik, kalian tinggal masuk pasti kalian nyaman banget sama Fla. Iya, makanya kita tunggu maba FLA 2026 guys. Walaupun ya harus masuk FLA. Apapun jurusan. Seru banget. Iya, joyful. Nyenengke banget. Jurusan kita paling asik. Iya, ini DPA bener ya, Doner ya. Betul, Bener, jurusan bener. paling asik. DPA. Kalian nanti Impres juga nggak kalah. iya. Betul, betul. Sasing juga nggak kalah asik. Pokoknya Asik. semua asik guys, semua asik gitu FLA aja. asik. FLA asik gitu. Oke, tadi kan kita baru bahas aja yang tentang dosen dan mata kuliah ya. Nah, kalau kita tadi bahas tentang dosen terasik atau paling nyaman, kalau mata kuliahnya yang paling kalian suka apa? Wah, Aduh, angkat tangan. angkat tangan. Oh, baru semester 1 ya kan? Baru semester 1. Masih ada 4 lagi. Masih ada 4. Masih ada 3 lagi. Aduh. Kayaknya kamu udah paling nggak sabar ya struktur ya. Enggak dong, enggak. Udah. Oh, bisa di skip. Nanti SKS-nya bolong nanti. Aduh, jangan Iya. dong gitu. Gimana Oke, caranya? nggak bisa. Kalau Niko, Mata pelajaran terasik Fancom sih. wah Ih, Fancom, Fancom. iya. Fancom. Dulu kita Fancom sama siapa? Beda kan? Iya, sama siapa? Kalian memur, aku Oh beda ya, oh iya. Aku dulu sama Memur guys, Fancom guys. Cuan. Oh belum dapat ya? Belum ya. Oke. Kalau kamu Fancom ya? Ya. Oke, kalau kamu? Kalau aku juga Fancom sih. Oh Fancom, banyak yang Fancom ya? Seru banget. Oh, aku kira ada yang apa? Oke, jangan. Oke. Lanjut. Kalau kamu? Triple Fancom. Fancom semua loh. Tapi bener asik loh. Pol. Bener asik. Berasa apa ya? Bener-bener suka, kayak kita sebagai Gen Z tuh suka banget gitu sama Fancom. Oh. Kan materinya dapat, komunikasinya juga dapat gitu. Kalau mata kuliah jurusan deh, kamu. Jurusan DPA, baru musik sih, foundation musik. Musik Foundation Musik ya. Foundation. Pak Yugi berarti ya. Iya betul. Oke. Kalau kamu? Kalau aku apa ya? Suka semua. Suka sama satu-satu. Iya, nggak Satu-satu. usah. Kayaknya intro to Impres sih. Intro to Impre, diajar siapa itu? Diajar Serimin. Wah, Seriemi. Wah, itu panutan nih. Enak ya kan diajar, enak kan. Karena Keren. kita suruh jualan ya. Iya, Tapi suruh sebenarnya jualan. Gak enak juga sih waktu jualan karena stres juga. Jualannya kemana itu kalau boleh tahu? Jualannya ke yang deket-deket aja. Oh, dekat itu di mana kan? Aku nggak tahu kan. Dekat itu keluarga. Keluarga, oh gitu. Udah pernah kunjungan kemana nih? Atau mungkin maksudnya ke daerah Unika tuh udah pernah diajak kunjungan kemana gitu? Sejauh ini sih belum sih kalau Oh, belum. katanya sih nanti mau ke FEB tapi nggak tahu deh nanti. Oh, kemana tuh? Saya kayaknya dengar-dengar itu ke mana ya? Ke toko yang mana depan? Oh iya itu itu- kunjungan setiap saat toko Ole namanya. Oh, toko Ole Mart ya. Saya boleh. Ole Mart. Oke. Apa yang kalian Ole Mart tuh di mana sih? Di depan SPBU kan itu kan? Iya. Oh, itu kayak learning atau gimana? Atau jualan juga di situ? Itu tempat jualan aja sih. Oh, tempat jualan. Berarti Apa aja ada. oh, gitu. Berarti kayak jual motor ada di situ. Itu kejauhan. Oh, jauhan. Jauhan. Bukan beda ya berarti ya. Oke, tapi lebih ke apa jualannya? Ke makanan kah atau? Iya sih makanan di situ ada sayur. Kalau teman-teman mau beli apa-apa di situ aja semua Oh, ada. Ada kaos Unika juga deh. Oh, Unika di sana? Iya. Oh, berarti punya ini ya, punya dosen Unika juga. Katanya sih gitu ceritanya. Oh. Kayak collab gitu deh kak. Cuman aku nggak tahu cerita pastinya sih. Berarti itu ini ya, dosen pengampunya berarti yang Sarimi itu ya. Oh, berarti pas itu kemarin juga diajak ke sana sama Sarimi juga berarti ya. Kita kesannya sendiri-sendiri sih kak. Oh, sendiri. Oh, oke. Berarti kalian di sana ini lebih ke belajar tentang marketingnya di Ole Mart itu ya? Iya, atau kayak kita gimana? suruh jualin barang dari Ole Mart, jadi kita ambil terus kita jualin gitu. Oh. Tapi kita harus dapat lomba. Wah, ini menarik guys. Kalau Engpre ini kalau digali, kamu nggak tertarik masuk Engpre? Oh enggak dong. Oh, enggak. Makanya jangan lupa masuk Engpre. Mbak Engpre seru ya kayaknya berbisnis ya. Oke, ini nanti kulik lagi ya ini ya. Kayaknya seru nih. Oke, lanjut. Apa ya? Ya, language meter. Seru aja sih menurutku. Language Belajar meter. bahasa, ya. Di kampus siapa ini?
Memur. Memur. Oke, memur. Seru ya. Ya, oke lah Ya, bisa. oke lah. Gimana? Kok kayak ya oke lah. Gimana? Apa ya? Pelajaran itu tuh sebetulnya seru sih, seru. Nah. Serunya dalam arti Bingung juga serunya gimana. Jadi Pokoknya oke lah pokoknya. Kalau oke. ada pelajaran itu, yos masuk aja nggak? ya gimana? emang harus masuk ya kayak Iya, gitu. harus masuk. Emang harus langsung. Tapi joyful kan? Yes. Oh, joyful, yes. Oke. Mantap. Oke, tadi berbicara tentang mata kuliah ya. Oke, berarti kalian ini berarti sekarang ngambilnya itu langsung 24 SKS ya? Betul. Iya. Langsung 24 ya. Kalian udah dapat MKU belum? Belum. Oh, belum ya? Oh, oke. Oke, next kita akan membahas juga tentang dosen ya. Berarti kalian kalau di DPA dosen walinya siapa nih? Ini Pak Manggala. Pak Manggala, oke. Udah ada pendampingan apa aja nih selama kalian didampingi atau diampu oleh Pak Manggala? Sejauh ini sih cuman saling bertatap muka, ketemu aja gitu. Kalau untuk mengajar kayaknya belum sejauh ini. Oh, belum ya. Oh, karena musik foundation sama Pak Yugi ya? Masih sama Pak Yogi. Oh, oke. Kalau kamu? Kalau aku memsi. Memsi. Berarti seru banget ya karena kan kita semua pada suka fancom ya. Yes. Jadi memsi itu seru banget. Oh, Memsi itu fun ini ya? Engpre ya sekarang ya? Engpre sama Sasing. Sasing ya? Oh, Engpre. Oh iya, Engpre sama Sasing ya. Oke, berarti kamu juga ini ya, Terus Memsi ya? kemarinnya MC. Oke, kalau tahun lalu lu? Tahun lalu siapa? Tahun lalu Engpre? MP itu Memika. Oh, Memika. Oke, kalian udah diajar Memika? Belum sih. Belum ya. Oke, berarti kalian ini dosennya yang untuk jurusan itu berarti siapa aja? Serimi. Serimi, kalau aku Serimi, terus ada MM Alan, terus ada Seretang, Oke. ada MC, Oh, Memsi juga. ada 8 matkul, tapi yang ngajar dosennya ada 7, jadi Memimik tuh dua matkul. Oh, 2 matkul Engpre ya berarti ya. Oke, kalau kamu? Aku kalau jurusan itu ini apa? Mislita ada. Mislita. Terus Paretang, Seretang. Terus Membor. Terus ya sama sih kayak ada Memlimik juga, terus Memsi. Siapa lagi ya? Dosennya siapa itu? Bagus. Mem Eka. Oh iya, Oh iya, Memika. Oh iya, benar banget. Oke. Nah, jadi kan kita kan ini kan kemarin itu kan ada kayak WP, habis itu ada PTMB. Nah, kebetulan nih aku dengar aja nih katanya Maba 25 tuh diikutin WOD ya? Bener banget. Oh benar. Nah, aku mau tanya nih guys. Karena ini juga menjadi coming soon guys. Kita akan ada event terbesar yang diadakan oleh FLA, itu adalah World of Drama. Jadi kalian jangan lupa tonton di Agnes Widanti ya sepertinya. Yes. Itu biasanya Desember awal, nanti tiketnya coming soon juga. Nah, di sini kita akan menginterview atau mewawancara ya. Jadi mereka ini juga terlibat dalam WOD atau World of Drama. Kalau kamu Deji, WOD kamu jadi apa nih? WOD yang udah fix ya. Kalau di DJ itu jadi MUA Tata Rias. Oh, Tata Rias. Terus yang kedua itu ini bagian fundraising itu Oke, Danus. Danus ya. Ya. Terus Fundraising. yang terakhir ini belum fix gitu karena belum keluar. Apa realnya gimana? Aktor. Wih. Oh kemarin juga ini kayaknya udah casting ya. Udah ada pengumuman ya? Belum. Oh belum ada. Oke, kayaknya pastikan menang sih kalau angkatan 25 ya. Oke, next kalau kamu jadi apa? Kalau aku LO sama juga sama DJ fundraising. Fundraising juga. Anak fundraising banyak ya. Iya, Kalau banyak. 25 tuh siapa aja fundraisingnya? Ada aku, DJ, Karen, Nicole. Nicole. Oh Nicole. Oke. Kalau kamu? Kalau aku aktor aja. Aktor. Wih, jadi aktor. Berarti ada 2 aktor ya di sini ya. Kalau boleh tahu nih spill tipis, sorry sih, potong dikit. Kita enggak spill enggak sih ceritanya? Cerita WOD ini oh jangan ya. Belum fix soalnya. Oh belum fix ya. Oh, oke. Kalian udah ada rapat-rapat gitu belum di WOD ini? Kalau rapat
rapat rame-rame itu ya, Oh. itu bahas soal kepanitiaan, Kepanitiaan. sama ini apa namanya yang khusus aktor aja gitu, sama sesuai ini PJ-PJ-nya Oke. aja. Kalau rapatnya itu berarti biasanya setiap hari Kamis ya? Oke, tapi WOD ini tidak mengganggu perkuliahan kalian kan? Maksudnya rapat-rapatnya itu kan setelah selesai kuliah kan? Berarti kan aman ya berarti ya? Aman. Oke. Ini kan apa namanya? Masih joyful kan? Orang sama WOD joyful kan? Ya, masih banget ya kan? Oke. Nah, kita kan berarti kan di sini kan udah ada WOD nih. Nah, nanti juga mau ada open recruitment untuk BEM. Nah, aku mau tanya dulu nih dari Niko. Ada kayak kepikiran atau minat untuk Mas join BEM nggak? Ada. Oh, ada. Oke, tepuk tangan dulu. Pokoknya kita selalu support guys. Kita selalu support anak-anak BEM tuh. Jadi gini, nggak semua fakultasnya yang joyful, jadi BEM itu juga joyful sepertinya. Langsung semuanya ya Pak ya, semuanya tuh joyful. Oke, kalau kamu udah ada bayangan belum mau masuk mana? Maksudnya divisinya bayangannya aja. Aku sih pengen ke Flahas kalau nggak non akademik. Non akademik, wush, keren banget. Kamu udah tahu ya berarti ya, udah tahu divisi-divisinya ya berarti ya. Karena kan di PTMB kan udah dijelaskan dari kita kan. Kenapa tuh tertarik situ? Karena kalau Flahas kan itu kayak tentang perkap gitu nggak? Iya perkap benar. Aku lebih suka perkap aja sih. Oke, kalau tadi non akademik ya, kenapa kamu tertarik di non akademik? Langsung jadi Tertarik aja. Pengen masuk sini ya, coba gitu. Oke. Yang kamu tahu di BEM itu sebenarnya apa sih? Apa ya? Nggak tahu sih, maksudnya pengen tahu dengan masuk ke BEM itu. Oke, menarik. Kalau kamu? Kalau aku belum tahu sih. Oh, belum tahu. Tapi kamu ada ketertarikannya tuh di bagian mana? Atau mungkin dulu juga pernah di di IO, maksudnya kayak event organizer, habis itu kamu jadi apa gitu? Iya, dulu aku organisasi juga sih waktu gitu. SMA, SMP. Aku ikut internal eksternal sih, ada MPK kalau di sekolah. Iya, MPK. MPK terus aku ikut ada PPI gitu, kayak Purna Paskibraka-nya Indonesia. Aku ikut organisasi itu juga sama beberapa organisasi lain di gereja. Cuman waktu kuliah ini kan lumayan padat juga ya, jadi aku masih belum tahu sih. Takutnya nanti nggak bisa di waktu dan lain-lain. Oke. MPK tuh berarti kalau di sini tuh senat ya lebih baiknya. Oh gitu. Oke, kalau kamu? Sangat tertarik banget. Tertarik banget. Dia kamu jadi apa ini? Divisinya? Awalnya tuh dari awal aku lihat BEM tuh aku tertarik sama ini divisi non akademik. Wih, non akademik semua ya, ini keren. Kenapa kamu tertarik? Tertariknya tuh karena aku suka dengan acara gitu, suka nge-create acara gitu. Bikin acara, susun acara. Berarti kamu cocok suka jadi IO kan berarti kan? Oke, si acara gitu ya. Si paling acara gitu. Wih, keren ini. Ini berarti kita udah punya regenerasi baru dari BEMFLA 2526 ini. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, next. Kita akan membahas tentang harapannya selama ke depannya. Jadi, karena kalian ini kan semester 1 ya berarti ya. Nah, harapannya ke semester 2, semester 3, semester 4, semester seterusnya sampai lulus tuh harapan kalian apa? Kalau harapan dari aku tuh semoga dikuatkan selalu. Semoga dikuatkan selalu karena kita nggak tahu rintangan apa ke depannya yang akan kita hadapin gitu. Iya, benar. Entah di depan kita ada batu atau belakangnya ada batu gitu. Kiri kanan ada batu mungkin ya. Batunya itu dalam kutip lah. Iya. Teman-teman bisa jelasin nanti. Gitu. Oke, kalau Rebecca? Kalau aku harapannya sama sih, semoga semakin kuat dan semakin bisa bertahan sampai lulus ya. harus ya. 3,5 3,5 tahun bisa lah. Bisa kan. Oke, kalau kamu? Kalau harapanku sih pengen cepet lulus aja. Mulai 3,5 tahun ya. Harus bisa lah. Kalau nggak bisa ya. Tapi harus ini kan, maksudnya harus optimis lah ya. Harus tetap optimis. Oke, untuk yang terakhir ini kayak lebih ke gimana, maksudnya kayak kesan pesannya di Fly ini seru kah atau gimana gitu, kesan pesannya aja untuk
menutup ini? Semoga dengan adanya FLA, Faculty Language and Art, bertambah ramai dari tahun ke tahun gitu. Amin. Kalau bisa kampus yang paling populer, paling santai, paling friendly, paling Joyful. joyful. Benar banget. Jenengke. Apalagi sebut. Pokoknya si apa? paling gitu. Si paling oke, paling apa Paling gitu. oke gitu. Si paling berbeda dari yang lain. Gitu. Oke, kalau kamu? Kalau aku semoga tahun depan mabanya ada 100 ya. tambahnya. Amin. Kan kalau tambahnya tambah seru ya. Tambah solid banyak, juga. iya, tambah solid juga gitu. Oke, kalau Semoga kedepannya acara-acaranya terus pokoknya acaranya lebih seru lagi dan ya seru ya. Oke, apalagi kemarin kan juga ada welcoming party kan. Itu kan jadi emang welcoming party itu kan guna untuk ibaratnya tuh saling bonding lah antara teman-teman kita, habis itu juga antar cutting juga. Seperti itu. Jadi kemarin seru kan, BP? Seru kan, pecah banget Ini kan. kita doang yang ada welcome party ya? Iya. Iya dong, kan kita unik ya. Jangan lupa masuk FLA, jangan lupa di PA. Yes. jangan lupa sasing. Jangan lupa semua Beli aja aja. teman-teman, beli aja gitu. Kapan lagi teman-teman belajar pakai slim bag? Bin bag bukan slim bag mau tidur kan. Bin bag, oke kayak gitu. Ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Apa ya? Ada sih. Kayaknya yang penting kalian harus masuk FLA. Karena Iya. FLA itu walaupun kalian kayak baru dengar tapi itu tuh seru banget guys. Kalau Iya, kalian udah masuk bener pasti banget. kalian nyaman banget. Walaupun kalian capek tapi nggak akan Tapi terasa tetap capek. tapi nggak Betul, terasa capek. betul. Dan kalian juga bisa aja 3,5 tahun, 4 tahun lulus. Dan itu ya bermodalkan dari diri kita sendiri kan, tapi yang penting dosen-dosen yang kita tuh tetap suportif kok. Walaupun kita ada kesusahan itu pasti tetap akan dibantu. Oke teman-teman, seperti itu aja untuk vlog podcast kita hari ini. Kita sudah membahas tentang banyak sekali mahasiswa. Setelah itu juga ada kita mengulik-ulik tentang kesan dan pesan ya maba-maba baru ini. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar teman-teman bisa mengulas atau melihat keseruan-keseruan yang ada di FLA ini. Oke, thank you teman-teman. Dadah.